negara ini rusak karena rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah karena rusaknya para ulama. Kenapa? Karena banyak ulama tarkun nasiha wa tarkul irsyad lahum. Banyak ulama yang meninggalkan nasihat kepada pemerintah tersebut. Kezalimannya dibiarkan, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada asing, kebijakan-kebijakan yang bisa menyengsarakan rakyat, dibiarkan sama ulamanya. Sehingga rusaklah. Jadi rakyat rusak, negara rusak karena pemerintah, pemerintah rusak karena ulama. Kenapa? Banyak ulama yang diam terhadap kezaliman. Bukan hanya mendiamkan, bahkan bukan itu. Alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an lira'yil muluk. Orang berilmu yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Penguasa maunya A. Ini ulama tahu, ini salah, bukan enggak. Tapi cari-cari dalil untuk membenarkan yang salah. Itu namanya legitimator. Dia memberikan legitimasi. Kalau kita bilang kalimatul haq uridu bihal batil. Kalimatnya benar, bawa ayat Quran, bawa hadis, tapi dengan tujuan-tujuan yang tidak betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara rusak karena ulamanya rusak. Setahu saya, umat rusak karena ulamanya rusak. Kalau ulamanya rusak, pasti umatnya rusak. Ulama itu fungsinya bukan untuk bernegara. Fungsinya bukan untuk menjadi DPR. Fungsinya bukan untuk menjadi MPR. Ulama itu fungsinya ngurus umat, bukan ngurus negara. Jaka sembung ke Cikego, gak nyambung bego. Rusaknya negara oleh ulama-ulama kayak si Bahar Smith. Kenapa dari semenjak zaman Ahok sampai sekarang selalu saja mengatakan bahwa negara ini rusak? Selalu saja mengatakan bahwa pemerintah ini rusak. Selalu saja mengatakan ulama-ulama di belakang pemerintah ini rusak. Padahal sebetulnya yang rusak bukan negara, yang rusak bukan pemerintah, yang rusak bukan ulama di belakang pemerintah. Yang rusak itu orang-orang seperti si Bahar Smith yang otaknya rusak, yang akhlaknya rusak, yang mentalnya rusak, yang merusak hati rakyat Indonesia, yang merusak pemikiran rakyat Indonesia, yang merusak lisan rakyat Indonesia, yang merusak perbuatan rakyat Indonesia. Hampir-hampir saja dari dulu sampai sekarang, hampir-hampir saja terjadi kudeta. Si Bahar Smith punya jagoan untuk jadi berkuasa, sah. Ulama pendukung pemerintah pun punya jagoan yang sekarang menduduki pemerintah. Nggak etis dong. Karena berseberangan politik mengatakan bahwa pemerintah pusat negara yang dipimpin oleh penguasa yang berseberangan dengan si Bahar Smith dikatakan rusak. Ulama yang berada di belakang pemerintah disebut rusak. Gak etis. Kenapa sekarang gak etis? Karena dia pun mengatakan rusak itu karena kalah di Pilpres 2 kali. Yang rusak bukan pemerintah, yang rusak bukan ulama pendukung pemerintah, yang rusak itu si Bahar Smith karena kalah 2 kali. Maka hati si Bahar Smith ini rusak, otak si Bahar Smith ini rusak, lisan si Bahar Smith ini rusak, perbuatan si Bahar Smith ini rusak. Begitu pula dengan rusaknya para pengikut si Bahar Smith ini. Otaknya rusak, akhlaknya rusak, mentalnya rusak, lisannya rusak, pemikirannya rusak, perbuatannya rusak dan merusak. Negara aman-aman saja. Investasi asing dikatakan mau jual pulau, mau jual negara. Gimana urusannya?
ada Cina mengadakan hubungan bilateral dengan pemerintah Indonesia, dikatakan antek Cina. Pinjam hutang untuk bangun infrastruktur, dikatakan raja hutang. Memang otak-otak kayak si Bahar Smith dan pendukung ini udah rusak semuanya. Negara kita tidak rusak, malah semakin hebat, semakin maju, semakin berkembang, semakin diakui oleh negara-negara dunia bahwa Indonesia diprediksi akan menjadi negara maju kalau terus-terusan dipimpin oleh presiden seperti Jokowi dan terus dipimpin oleh ulama-ulama yang mendukung Jokowi yang terlihat kalem, tenang. Insya Allah Ganjar Pranowo 2024. Anies Baswedan buang ke tempat sampah. Ganjar Pranowo 2024. Anies Baswedan buang ke tempat sampah. Karena di belakang Anies Baswedan ada manusia sampah seperti si Bahar Smith ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.